yaitu ketika kami datang menyembah Engkau. Kami mau satukan hati kami mau satukan suara kami, menyuarakan akan kebesaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami.
tangan yang sama. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Tuhan saya melayani, namun sedikit ada kendala sehingga seolah di stop untuk pelayanan. Ternyata Tuhan itu mau saya jangan pernah berhenti untuk pelayanan. Amin. Ya, dunia boleh menutup kesempatan buat saya untuk pelayanan. Dan ini yang saya sadari bahwa ternyata Tuhan itu pengen saya untuk pelayanan lebih dahsyat lagi. Amin. Saya karena memang akhir-akhir ini saya untuk pelayanan khotbah hampir sudah tidak pernah. Itulah yang saya bilang tadi bahwa saya sadari sekarang sepertinya Tuhan itu mau saya itu terus pelayanan dalam hal itu. Saya ditelepon sama seseorang dan saya ditanya bahwa tentang radio tersebut. Kok Tuhan bawa saya sampai sejauh ini ya? Hal yang tidak pernah saya pikirkan. Saya memang pernah bercita-cita untuk jadi seorang podcast. Dan saat inilah Tuhan telah nyatakan buat saya. Akhirnya setelah saya ditanya seperti itu, oke, saya mau. Dan akhirnya interviewnya secara online. Saya langsung dikasih tahu bahwa kakak kami terima, kakak nanti kami persiapkan, kami akan kasih kisi-kisinya untuk bersiap-siap menjadi penyiar radio. Gembala Pak Kimsan, saya bilang ayo kita ke sana Om. Puji Tuhan, Omnya nggak mungkin ke sana, tapi ada sesuatu yang dititipkan ke sana. Terima kasih Om buat semuanya. Oleh karena itu, hal ini saya mengatakan buat Bapak Ibu bahwa siapapun kita, ketika kita buka hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan peluang bagi kita. Ketika Tuhan mau beracara bagi kita, tidak ada satupun pribadi yang dapat menolak. Ketika Tuhan yang menutup pintu, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Sebaliknya, ketika Tuhan yang membuka pintu,
Tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan itulah yang saya yakini di hadapan Tuhan. Oleh kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi-Ku. Persembahan kami umatmu Jemaat Tanjung Burung, biarlah Tuhan mulai sampai ke tatamu yang kudus. Kami percaya mujizat sudah dialami oleh umat, kesembuhan sudah terima oleh umat, pemulihan sudah terjadi di dalam nama Yesus. Bapa, saatnya kami akan mendengar firman. Hamba berdoa, sucikan, kuduskan hidup hamba ini, pikirannya, perasaannya, hal-hal yang dilakukan mungkin tidak berkenan kepadamu. Biarlah darah Kristus membasuh hamba. Hamba berdoa, biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba ini, pengurapan juga turun atas jemaatku, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkah bagi kami semua. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Pernahkah saudara merenung atau menghayati bahwa kenapa kita ada di bumi ini? Kenapa saudara ada di tempat sini? Pernah nggak saudara hayati? Saudaraku, mungkin kita menjalankan hidup kita jalan seadanya saja ya, nggak pikir. Tapi pertanyaan ini sebetulnya sudah ribuan tahun pertanyaan tidak bisa menemukan jawabannya, saudara. Kenapa kita ada? Sehingga manusia mencoba mencarinya, ya, hanya karena dimulai dari sesuatu yang keliru, yaitu dari dirinya. Nah, oleh sebab itu banyak orang akan menentukan tujuan hidupnya berdasarkan apa yang dipandang baik. Kalau saya merasa bahwa ini baik, saya jalankan. Kalau saya merasa bahwa ini baik, saya jalankan. Sehingga manusia itu berjalan dengan apa yang dipandang baik. Kalau kita berpikir bahwa hidup ini mau cari uang yang banyak, saudaraku, maka saudara akan fokus cari uang. Karena saudara berpikir bahwa dengan mencari uang akan membahagiakan, seperti itu. Hal itu salah nggak? Tidak, saudaraku. Kita sekolah mendapat predikat, ya.
kemudian kita juga punya kehormatan, kita punya uang banyak, punya aset banyak, itu tidak salah saudaraku. Tetapi sebagai orang-orang percaya itu adalah sifatnya sekunder, bukan yang utama. Dan kita melihat bahwa seorang Salomo saudaraku, dia dapat menyimpulkan ya di dalam Pengkhotbah pasal pertama ayat 5 sampai ke 8, matahari terbit, matahari terbenam, lalu buru-buru menuju ke tempat yang terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar-putar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. 8. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Saudara gue dikasih dalam Tuhan, selalu menyimpulkan bahwa kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka hidup kita akan berakhir dengan tragis, membosankan, menjenuhkan. Ini yang terjadi saudaraku atas kehidupan manusia. Kita berpikir bahwa dari bangun, ngopi, terus bekerja, ya, kemudian kita mengumpulkan uang, kita merasa bahwa itu adalah hal yang baik dan membahagiakan. Siapakah Salomo? Salomo sudah memiliki semuanya saudaraku. Dia seorang raja, punya hikmat, kekayaan yang luar biasa. Tetapi dia sampai satu titik bahwa hidup rutinitas ini membosankan, menjenuhkan. Tidak berarti saudaraku. Tapi apa yang harus kita pelajari? Saya katakan, pernahkah kita menghayati buat apa kita ada di dunia? Kalau hanya hal-hal yang sifat sekunder kita cari saudaraku, maka satu hari kalau kita meninggal, kita akan sangat menyesal. Sebab semua yang pencapaian kita dapat itu akan kita tinggalkan. Apakah hanya itu? Ternyata tidak saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan terus saudaraku bergerak dan hidup. Saya menghayati benar juga ya, bangun pagi, ngopi, terus melakukan aktivitas. Setelah itu pulang besok malam dan rutin seperti itu. Sepertinya firman Tuhan, kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita di luar Tuhan, saudaraku hanya menjalankan saja hidup ini, rutin saja. Nah, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa tujuan hidup kita bukan hanya kita mencari uang saja saudaraku. Saya katakan uang itu penting untuk menunjang hidup kita. Karena uang, saudara gereja juga butuh bayar listrik, perlu uang ya. Jadi kita butuh uang, tetapi janganlah hanya itu saja yang menjadi target kehidupan kita, sehingga kita lupa ada kebutuhan yang utama, yaitu Tuhan yang menjadi sumber kita. Kejadian pasal pertama ayat ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudara itu dikasih dalam Tuhan, Allah menciptakan manusia, Allah punya rencana, ya. Tidak saja diciptakan kemudian ditinggal, tidak. Tetapi Allah menciptakan manusia itu sangat luar biasa. Ya. Keserupaan manusia dengan Allah itu yang menjadi target kehidupan Allah. Allah ingin manusia itu serupa, segambar dengan diri. Oleh sebab itu ini adalah planning Allah, rencana Allah ingin menciptakan manusia. Nah, kalau di tafsiran Trinitas saudaraku, ini adalah Allah berbicara kepada Anak dan kepada Roh Kudus, disebut Tritunggal. Ini keyakinan Kristen ya, bahwa kita percaya Tritunggal. Tetapi saudaraku, Yahudi Rabini punya penafsiran yang berbeda. Ini
agak berbeda. Saya tidak mengajar dokter, tapi ini ada penafsiran. Saya hanya membantu penafsiran. Orang Yahudi Arabik saudaraku ya, dia menafsirkan bahwa ini adalah sidang ilahi, di mana Allah bersidang di sorga. Bukan saja dia dikatakan tadi anak Roh Kudus, tapi semua malaikat sorgawi dikumpulkan. Untuk apa saudaraku? Untuk menyatakan bahwa manusia akan diciptakan. Betapa luar biasa manusia, saudara. Kita ini manusia luar biasa, diciptakan, disidangkan bahwa manusia punya rencana yang besar. Dikatakan saudara kita menguasai bumi, ya, supaya apa saudara? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia itu diciptakan untuk menguasai bumi. Saudara, kalau hari ini saudara melihat teknologi, kita terkagum-kagum betapa cerdasnya manusia. Enggak kepikir saudaraku, ya teknologi sekarang itu saudara, ketika Allah menciptakan, Allah memperlengkapi manusia dengan kecerdasan sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita ini berharga di mata Allah, seperti pujian tadi katakan, kita berharga saudaraku. Kenapa? Allah menciptakan, ya. Nah ini dalam planning rencana, belum diciptakan saudara, baru diskusi mau sampaikan kepada bahwa Allah akan menciptakan menurut gambar dan rupa. Tetapi ayat ke-27, ketika diputuskan ternyata Allah menciptakan manusia hanya menurut gambar saja. Ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan manusia ya seturut dengan gambarnya. Agar siapa punya teladan. Nah ini saudaraku membuat Allah dan manusia mengasuh persekutuan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita diperlengkapi. Ya. Kalau dikatakan gambar di dalam bahasa aslinya artinya itu seller. Itu artinya apa namanya? Komponen-komponen yang ada di dalam diri Allah itu ya, diberikan kepada manusia. Apa itu komponen? Pikiran, perasaan. Pikiran ditaruh saudara, kita punya pikiran seperti apa? Kita punya perasaan, ya, ditaruh sama Tuhan. Nah, dengan pikiran dan perasaan ini ketika kita memutuskan sesuatu yang hendak bebas, ya. Jadi diharapkan Allah bahwa keputusan yang kita buat adalah keputusan yang sesuai yang Allah kehendaki. Nah itu harapannya seperti itu. Jadi betapa luar biasa manusia, sehingga kita punya perasaan, bisa menimbang saudaraku mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, ini Tuhan kasih perasaan seperti ini ada pada setiap kita. Nah oleh sebab itu saudaraku, sayangnya karena ketidaktaatan manusia, ketika Tuhan berfirman jangan makan buah itu, tapi manusia makan, dan kemudian manusia jatuh di dalam dosa, maka mulai saat itu manusia terpisah dengan Allah. Alkitab mengatakan kita telah kehilangan kemuliaan. Artinya manusia tidak bisa lagi berrelasi dengan Allah, tidak bisa lagi hubungan dengan Allah. Pemisahnya apa? Pemisahnya adalah dosa. Dosa yang berpemisah antara Allah dan manusia. Nah oleh sebab itu saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi lewat Yesus Kristus turun dari sorga saudaraku, kemudian mati di kayu salib untuk menebus segala kesalahan dan dosa kita. Maka ketika kita percaya, kita diselamatkan. Amin saudaraku. Jadi darah Kristus yang menguduskan setiap kehidupan kita. Kita semua adalah orang berdosa saudaraku, tapi oleh kemurahan Tuhan, ya, dia datang dari surga ke bumi dan kemudian dia mati, disalibkan, dia rela menebus saya dan saudara. Nah oleh sebab itu kita sekarang dimungkinkan kembali saudaraku. Jadi saudara dan saya diciptakan oleh Allah, kita melihat Allah. Alkitab mengatakan demikian. Jadi betapa luar biasa sekarang Yesus memberi teladan kepada kita. Kekristenan bukan agama saudara. Dari dulu Yesus tak pernah mengajarkan agama. Tetapi kekristenan adalah bicara apa saudaraku? Mengikuti jalan Tuhan. Ya.
Jadi kita ikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita sebelum percaya Tuhan, kita sungguh mencari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu memang dicari semua orang. Ada yang sini mau cari hidup susah? Nggak ada. Nggak ada. Hidup bahagia itu banyak uang, punya aset banyak, saudaraku, punya villa, punya pesawat, punya pulau, bisa kemana, jalan-jalan, ya. Berpikir seperti itu. Tapi saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara, semakin Anda mencari kebahagiaan dengan hal semacam itu, maka engkau semakin tidak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu kan terus lari, engkau mengejar dia terus. Apa alasannya? Karena itu dibangun hal-hal yang bersifat sementara, fana, tidak bisa membawa kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita. Betapa bodohnya kita kalau itu terus kita kerjakan. Hari ini saudara, jadi hari ini kalau kita tidak punya uang banyak, saya berharap kita semua punya uang banyak, tapi bisa mengontrol keuangan, ya bisa kita kendalikan uang. Nah, sebab firman Tuhan katakan pergunakanlah mamon, membangun persahabatan, ya artinya kita gunakan itu untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika mamon itu tidak menolong kita lagi, kita sudah diterima di kemah abadi Allah. Jadi uang itu penting, tapi uang itu jangan kita gunakan seakan-akan Tuhan dia memerintahkan hidup kita sampai kita nggak bisa tidur mikirin terus. Enggak, tapi uang itu kita gunakan. Mamon kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, dukung. Jadi saudaraku, jadi kasih dalam Tuhan, mari perhatikan hidup kita. Kalau hari ini kita tidak punya uang banyak, saya berdoa kepada Tuhan, ya kita mantapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak selamanya susah, saudaraku. Susah di dunia ini berapa lama? 70 tahun, kita mengatakan kita kuat 80 tahun. Kalau kita sudah 60, sisa 10 atau 15 tahun, itu sekejap saja. Saya ingat 20 tahun ke belakang, saya masih ingat dong, sebentar saja. Karena kalau 15 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, cepat. Ya. Oleh sebab itu, target kehidupan kita adalah kekekalan, bukan di bumi ini. Saudara bekerja baik, jujur ikutin firman Tuhan, saudaraku. Percayalah, ketika kita menutup mata, maka kita akan masuk satu kehidupan yang luar biasa yang harus sediakan. Saudara akan lebih daripada orang kaya, saudaraku. Jadi kadang-kadang masih gampang tersinggung, masih bisa nggak terima ngomongan orang. Nah hal itu perlu kita kikis, saudaraku. Saudara nggak bisa masuk surga bawa semacam ini. Harus dibersihkan saudaraku, sampai kita benar-benar ya kebahagiaan kita hanya Tuhan saja. Bukan kebahagiaan kita karena uang, karena pangkat jabatan, bukan. Kalau itu kita bangun, maka satu hari kita akan kecewa, saudaraku. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 4. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Haleluya. Nah saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, saudaraku. Sumur Yakub berbicara tentang apa, saudara? Tentang air dunia. Ya, minum haus lagi, besok harus cari lagi. Tapi Yesus menawarkan sesuatu yang kekal, saudaraku. Air kehidupan, Roh Kudus yang diberikan, yang membuat kita tetap, saudaraku, bersukacita. Pertanyaannya, saudaraku, apakah benar demikian? Nah ini kan menjadi masalah, saudaraku. Banyak orang Kristen ternyata masih juga kecewa, masih juga komplain, masih juga mengeluh, masih juga bisa gosipin orang. Katanya kalau kita terima Yesus ini, Roh Kudus masuk, maka kita puas, saudara, dipuaskan. Tapi kok masih banyak sih yang seperti itu? Karena kita kembali lagi minum air sumur Yakub. Kita kembali kepada dunia, saudaraku, menikmati dunia.
Hal yang paling saudaraku, orang tidak bisa haus kepada Tuhan karena tersandra dengan keinginannya. Dunia ini begitu jahat menyeret kita saudaraku, ya, membuat kesenangan dunia menarik kita. Kalau itu kita nikmati, maka selamanya sulit bagi kita menikmati apa yang disebut dengan kepenuhan. Harus barter. Kita harus berani melepaskan saudaraku. Dunia ini semakin fasik, tidak takut akan Tuhan. Tetapi bagi saya dan saudara, harus berani berpegang kepada kebenaran Allah. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jangan lagi mencintai dunia, jangan lagi mengasihi dunia. Oleh sebab itu Roma mengatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Sistem dunia akan menghancurkan banyak orang Kristen kalau saudara tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi berubahlah, bertobatlah. Nggak mudah saudaraku. Kalau kita mau menikmati hal, punya kehausan akan Allah, tidak ada jalan lain. Kalau kita masih punya keinginan-keinginan, ya, Tuhan satu-satunya andalan kita, dia menjadi sumber atas kehidupan kita. Jangankan sumbernya yang tidak baik, ya, jangan ke pakungnya, ke pekong, ke dukun-dukun, jangan saudaraku. Ya, itu menjadi kecemburuan bagi Allah. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, belajar firman, supaya kita mengerti. Dari Bapak Gembala pagi berkhotbah tentang pergumulan hidup saudaraku, ya, tentang pencobaan-pencobaan, ujian-ujian hidup ini memang Tuhan izinkan saudaraku. Untuk apa? Untuk kita bisa tahu bahwa kita ini tahan ujian atau tidak. Kalau tidak ada ujian, tidak ada masalah, baik-baik saja, nggak bisa diuji. Tapi kalau kita mengalami suatu masalah, disitulah saudara itu diuji. Apa kita masih menjadi Tuhan satunya sumber kehidupan kita, hanya kepadanya kita percaya, atau akhirnya kita mulai goyang dan akhirnya kita menyimpang? Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, tetap berjalan di relnya Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seorang diri, ya selalu mencari, pegang janji Tuhan, jalan terus. Jadi apa? Supaya kita naik level, supaya kita semakin percaya. Ya. Jadi jangan berdoa kepada Tuhan, biarlah masalah ini pergi. Enggak, tentu saudara, justru masalah itu memperkuat struktur iman saudara. Sebab disitulah kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Ya saudara yang kasih dalam Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Jangan ada yang lain, ya, jangan ada lain. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Sebab firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan diri sendiri. Ya, tapi kita percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita sesuatu biar belajar dari kita. Tapi kalau kita nangkep firman, ayo kita praktekkan. Ya. Saya percaya ayat-ayat yang kita dengar itu sudah umum. Ya, tetapi kalau kita praktekkan, kita menjadi pelaku firman, itu firman hidup saudara. Ya, akan menghidupkan iman kita. Ya. Mulai praktekkan. Kalau kita dengar kemudian pulang, katanya kemarin saya bawa firman Tuhan. Kalau kita hanya mendengar, kita menjadi menipu diri sendiri. Ya, kita menjadi orang bodoh saudaraku. Kenapa kita dibilang menipu sendiri? Kita sudah firman cuma saya sudah 10 kali, 20 kali, 100-an kali. Tapi saudara belum mempraktekkan itu, maka firman kita. Tapi kalau kita tangkap bahwa ini firman datang dari Tuhan, maka saudara tangkap dan kemudian saudara praktekkan, saudara lakukan menjadi pelaku firman, maka itu berkatnya sangat besar. Allah tidak pernah berdusta. Tapi apa yang difirmankannya, kalau kita sungguh-sungguh pegang dan percaya, maka mujizat akan terjadi. Ketika kita percaya firman Allah, timbul iman. Iman itu menghasilkan mujizat. Makanya kita lihat, kalau engkau jadikan Tuhan sumber, kau percaya kebutuhanmu, pasti Tuhan berikan berkati. Yang penting bagaimana kita menjaga hidup kita, bagaimana kita punya kehausan yang kudus di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak baik mulai singkirkan, hal-hal yang duniawi mulai kita
lepaskan, dan kita mau menjadikan Tuhan sumber kehidupan kita. Atau saya sangat percaya. Dan orang-orang seperti itu, jangan sampai itu terjadi di kehidupan kita akan ditolak sama Tuhan. Sebab Tuhan di dalam Matius pasal 1, engkau membuat kejahatan. Orang melayani yang mencari keuntungan pribadi, saudaraku. Tapi di sini saya berdoa kita tidak. Amin. Sayang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan cara melayani. Ya. Jadi saudaraku, ayo doakan pelan-pelan, doakan hamba-hamba Tuhan. Kami juga manusia, saudaraku. Saya juga sekarang nggak bekerja, tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan saya. Amin. Berkatnya selalu ada. Amin. Selalu ada. Haleluya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah apapun, jangan lari daripada Tuhan. Tuhan selalu ada cara. Amin. Tuhan cara dia bisa buat menolong kita, sehingga kau bisa menikmati kebaikan Tuhan, dan itu meningkatkan iman percaya saudara. Sehingga ketika minggu saudara datang sini, saudara penuh sukacita memuji Tuhan. Iya, kita memuji Tuhan karena apa? Karena perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan itu harus kita alami. Ya, jangan cuma kata orang, saudaraku. Kita menyembah keagungan Tuhan, tapi memang Dia layak, Dia Allah yang pribadinya sangat luar biasa, sehingga kita menyembah Dia. Dia Allah yang memelihara kehidupan dengan caranya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan terakhir Matius 11 ayat 28, kita akan tutup apa yang dikatakan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, apapun yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Tuhan memberi undangan kepada Bapak Ibu Saudara untuk datang. Dia ingin memberi perhentian, saudaraku, anak paus, supaya saudara benar-benar terpelihara. Ya. Di luar biasa, saudaraku. Tuhan undang kita. Jangan saudaraku ke tempat yang tidak berkenan kau, tapi datang dan mari datang kepadaku. Semua yang bermasalah, letih, lesu, beban berat, sakit, datang. Tuhan akan membuat sesuatu atas hidup. Amin. Haleluya. Saya cukupkan firman Tuhan sampai sini. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kehidupan kita. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur atas benih-benih firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan itu benar-benar menjadi rema bagi kami Tuhan. Menjadi rema, menjadi terang bagi kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami sidang jemaat Tuhan benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa buat kami dan memberkati hamba-Mu Bapak Afo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, pakai terus hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, dan semua kegiatan aktivitas yang dilakukan. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Terpujilah nama-Mu, kami berterima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, dan kita akan melihat bahwasanya Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kita mulai bersama-sama diisi oleh kebenaran firman yang menjadi makanan rohani kami sebagai bagian ungkapan terima kasih atas Mengasihi saudara. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, kamu lurus, kamu kiri, semuanya, semua. Kulit hitam, kulit hitam. Hitam atau putih, mana bulan, mana sipit, semuanya. Pertama kali hadir ya. Selamat datang Ibu. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat datang buat Ibu dan saudari yang boleh bergabung bersama-sama kami sore hari ini ya. Hari ini adalah hari pertama, kami akan terus melihat di hari berikutnya ya, di minggu-minggu berikutnya boleh pagi jam 7.00 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir beribadah bersama-sama di tempat ini. Baiklah, itu saja pengumuman. Mungkin ada tambahan dari Gembala? Tadi yang tadi disampaikan kamu, Allah sebagai dasar kehidupan. Ya, kita hidupi firman Tuhan ya melalui 4 M: membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Kalau kita sudah menguatkan firman Tuhan, ada badai juga kita lalui. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Kami layak berbangga hati dan berjalan dengan kepala yang tidak lagi tertunduk, sebab Kristus yang hidup dalam kita segala kuasa dan otoritas. Terima kasih Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih setiap napas kehidupan yang Kau berikan kepada setiap kesempatan dan setiap perjalanan hidup untuk menuju kebenaran dan kesempurnaan. Tuhan, seberapapun buruk keadaan, selalu kami bisa bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah kami, Engkau juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan apa? Firman Tuhan disampaikan bukan hanya sebagai informasi, namun juga sebagai pewahyuan, sehingga menjadi transformasi bagi kita semua, menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan, anak-anak-Mu telah melayani Engkau Tuhan, telah memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kau berkati semua pelayan-pelayan yang hadir ini, WL, para singer, para pemain musik, Kau berkati Tuhan. Terima kasih. Berikan kesehatan, kesembuhan dan pemulihan Tuhan.
pelayanan yang kemana hamba-Mu melayani Tuhan. Engkau berkati keluarganya juga, kedua putra-putranya Engkau berkati Tuhan, sehingga mempunyai masa depan yang cemerlang, masa depan yang baik Tuhan. Amin. Kau berkati usahanya juga Bapak besar Tuhan, jika dapat berjalan lancar, sukses dan beruntung. Demikian juga doa untuk Bapak Wakil Kepala KI Pak Aho Tuhan, yang Kau percayakan sebagai Kepala GSJ Philadelphia Tanjung Burung yang kami cintai. Berkati ke usahanya Tuhan, Kau bukakan kembali usahanya Tuhan, sehingga lancar kembali. Engkau berkati keluarganya Bu Ami, kedua anak cucunya dan mantu-mantunya Kau berkati Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat sidang jemaat GSJ Philadelphia yang kami cintai, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Amin. Yang beban berat Kau berikan jalan keluar Tuhan. Amin. Kau berkati juga negara dan bangsa kami Tuhan. Kami cinta Indonesia Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. In the dark, you found me, took my hand and set me free. I was lost, but now I see